Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fadlan Lutfi. Saya salah satu mahasiswa Institut Darul Ulum Kandangan. Dan pada video kali ini saya akan membuat video yang bertemakan makam orang wali sebagai tempat tabaruk, tradisi wasilah penghubung antara Tuhan dan hambanya di makam Datuk Taniran Kandangan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang apa-apa saja tabaruk orang wali dilakukan, baik itu pengertiannya, pandangan orang-orang terhadap tradisinya, di mana pelaksanaannya, kapan waktu hari pelaksanaannya, dan adanya mitos pada tradisi tersebut. Sebelumnya juga, daripada kita bahas pembahasan semuanya, maka alangkah bagusnya kita harus mengenal siapa orang yang kita ziarahi tersebut. Maka pada video kali ini saya akan membahas tradisi tabaruk di makam orang wali yang ada di Kalimantan Selatan di Desa Taniran, Kandangan, yaitu di makam Tuan Guru Haji Muhammad Thaib atau Haji Sa'duddin, yaitu Datuk Taniran. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Syekh Muhammad Thaib yang bergelar Haji Sa'duddin bin Haji Muhammad As'ad bin Puan Syarifah binti Al-Alim Mu'alamah Syekh Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan sebutan Datuk Taniran. Datuk Taniran dilahirkan pada tahun 1194 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 1774 Masehi di desa Dalam Pagar, Martapura. Beliau merupakan anak kelima dari 12 orang bersaudara dari keturunan Haji Muhammad As'ad. Syekh Muhammad Thaib sempat dididik langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan ayahnya yaitu Mufti Muhammad As'ad sampai berusia 25 tahun. Kemudian beliau pergi ke Mekah untuk berhaji sekaligus menuntut ilmu di tanah Haramain. Genap 10 tahun menuntut ilmu di tanah suci Mekah, Syekh Muhammad Thaib bergelar Haji Sa'duddin kembali ke tanah Banjar dan beliau selalu membersamai ayah dan serta kakak-kakaknya dalam berdakwah di berbagai daerah dan pelosok. Pada tahun 1812 Masehi, datanglah utusan Tatuha masyarakat Taniran ke Martapura, mendatangi rumah Al-Alim Alamah Haji Muhammad As'ad dengan maksud agar beliau berkenan dapat mengirim guru agama ke Taniran. Mendengar hal itu, maka sebagai mufti di kerajaan Banjar, beliau merasa berkewajiban untuk memenuhi permintaan masyarakat Taniran. Maka beliau dengan senang hati mengirim anaknya sendiri yaitu Al-Alim Mu'alamah Haji Sa'duddin yang waktu itu baru 2 tahun kembali dari Mekah. Beliau ulama yang wara', qanaah, lemah lembut dan segala sifat mahmudah lainnya. Dakwah beliau dengan berbagai cara, selain dengan lisan, terkadang dengan mencontohkan bilhal, sehingga murid-murid bisa mengikutinya. Apabila beliau mandi, beliau tidak pernah membuka pakaiannya karena begitu menjaga takut terlihat auratnya terbuka. Dan dalam soal menjaga kehalalan, makanan beliau pun sangat berhati-hati. Beliau suka berkhalwat menyendiri, hanya keluar jika mengajar atau sholat ke masjid. Terlebih setelah kakeknya Al-Alim Mu'alamah Haji Muhammad Arsyad Lamak wafat. Pada tradisi wasilah, pengertian wasilah adalah istilah di dalam agama Islam yang berarti perantara, penghubung atau sarana untuk mencapai tujuan. Konteks spiritual wasilah dapat berarti Nabi Muhammad SAW, para wali, atau ibadah yang digunakan sebagai perantara antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam orang wali sebagai tempat tabaruk. Dari pengertiannya, tabaruk adalah istilah dalam agama Islam yang berarti berkah atau keberkahan. Dalam konteks ziarah ke makam wali Allah, tabaruk berarti memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara makam wali Allah. Ziarah wali ini dapat dilakukan kapan saja, tetapi ada beberapa waktu yang dianggap lebih baik seperti bulan Sya'ban, Rabiul Awal, Muharram, atau menjelang bulan Ramadan, Salat Idul Fitri, bulan-bulan tertentu secara rombongan, Jumat pagi, haul dan peringatan wafat, dan musim liburan. Tempat pelaksanaannya, tradisi ini yaitu di tempat makam wali tersebut, terkhusus di makam Datuk Taniran. Kebiasaan masyarakat setempat ataupun dari orang luar ketika berziarah di makam wali mereka melakukan beberapa ritual yang berkaitan erat dengan tujuan penziarah. Agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan ekspektasi, maka ritual harus dijalankan dengan sesuai aturan yang ada. Aturan tersebut tidak tertulis, namun dipahami oleh semua orang, yaitu yang pertama berwudu, yang kedua membaca salam, ketiga membaca surah Yasin dan tahlil, yang keempat membaca doa, yang kelima meletakkan bunga.
Tradisi ziarah wali mengandung mitos, yang mana penziarah mempercayai suatu hal yang belum pasti benarnya dan mereka meyakini hal tersebut berdasarkan cerita yang sudah dialami dan dirasakan oleh orang-orang sebelum mereka. Mitos pada tradisi ziarah wali tidak dapat dilepas dari keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh para wali, bahwa para wali dipercaya sebagai manusia pilihan yang dekat dengan Allah dan diberi kemampuan supranatural yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Menyikapi adanya mitos pada tradisi ziarah wali ini, bahwa penziarah memiliki persepsi yang berbeda-beda. Persepsi penziarah dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah penziarah yang mempercayai dan meyakini mitos-mitos tersebut. Bagi adanya kelompok ini, mitos dan motivasi melakukan ziarah menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adanya mitos membuat keyakinan pada diri penziarah bahwa dengan berziarah wali maka doa dan hajat akan mudah dikabulkan. Kedua adalah penziarah yang tidak menganggap serius keberadaan mitos-mitos ziarah wali tersebut. Mereka hanya mengetahui keberadaan mitos-mitos tersebut, namun tidak sepenuhnya mempercayai kebenarannya. Mereka hanya menganggap bahwa mitos hanyalah cerita masa lampau. Dalam melakukan ziarah wali adalah murni untuk ziarah kubur, yaitu mendoakan para wali yang sudah tiada, untuk berkunjung dan mempelajari sejarah para wali. Baiklah, itu tadi video singkat daripada tradisi tabaruk di makam orang wali di Desa Taniran, Kandangan. Di makam Tuan Guru Haji Muhammad Thaib atau Haji Sadudin Datuk Taniran. Di video kali ini saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata-kata atau perbuatan yang disengaja atau tidak sengaja. Semoga di video kali ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.